Pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini habis hujan, rumput pada basah, nggak bisa ngarit. Tapi tenang, kita ada stok pakan yang namanya silase teman-teman. Jadi di kondisi-kondisi misal nggak bisa ngarit, ini yang kita pakai. Ataupun kalau biasanya tetap pas sarapan untuk makan pagi tetap kita kasih ini ya. Nanti sorenya baru hijauan. Kadang kalau ada acara sore hari ya tetap tak kasih silase, enggak masalah. Nah, tapi kali ini teman-teman sudah berkali-kali buat silase tapi tetap gagal. Nah, tadi saya dapat ya beberapa kali dapat chat sama teman-teman di YouTube. Mas, saya buat silase kok gagal terus ya. Nah, itu teman-teman. Jadi judul untuk video kali ini adalah sudah istilahnya gimana ya? Berkali-kali buat silase tapi tetap gagal. Nah, kita akan analisa kegagalan itu teman-teman. Sebenarnya saya sudah sering sekali menyebut ini loh faktor poinnya, ini loh gara-garanya. Nah, tapi masih banyak teman-teman yang belum paham atau ya mungkin perlu belajar langsung ke sini teman-teman. Oke, kita akan langsung cek dulu salah satu silase yang kita buat sekitar 1 mingguan lebih ya, pasnya berapa tapi lupa, ini 1 mingguan lebih. Karena konsep silase di tempat kita itu adalah minim bahan kering, tanpa pelayuan, kemudian tidak untuk jangka lama, istilahnya di bawah 1 bulan harus habis sejak pembuatan. Nah ini kita akan buka cek satu. Tadi sih sudah tak buka ya, mau tak kasih makan telan, bikin video dulu gitu aja. Nah ini teman-teman, jadi kalau ada jamur putih seperti ini, enggak usah panik, enggak apa-apa, nanti kasihkan aja, yang penting bukan jamur merah. Nah, silase yang sudah jadi itu warnanya cenderung kuning, teman-teman, cenderung kuning, kehijauan, dan dia modelnya seperti rumput yang direbus. Jadi baunya itu harum, teman-teman, gurih istilahnya. Ini semingguan ya, seminggu lebih lah. Nah, paling biasanya kalau saya buat silase sih 2 mingguan kayak gitu sudah habis karena populasinya banyak. Tapi kalau untuk ternaknya sedikit, saya sarankan untuk pembuatan silase itu jangka panjang. Jadi yang bisa awet berbulan-bulan. Dengan cara habis nyoper kemudian dijemur setengah hari, terus ditambah bekatul, kalau 1 tong kayak gini sekitar 4 kilo 5 kilo, nanti dimasukkan tong. Itu bisa awet lama, teman-teman. Itu untuk jangka panjang. Kalau ternaknya baru sedikit, katakanlah masih di bawah 20 seperti itu. Kalau ternaknya banyak sih lebih masuk yang jangka pendek. Karena ya cepat habis gitu loh teman-teman. Nah, tekstur yang jadi itu seperti ini, warnanya cenderung kuning. Ini tanpa pelayuan teman-teman. Dan ini daun batang saya cacah. Oke, kita akan kembali ke topik. Jadi penyebab kegagalan sebenarnya dari pembuatan silase itu ini teman-teman. Pertama kita amati medianya, tong. Oke, kalau sudah pakai tong masih gagal, kita amati lagi penyebab lainnya. Jadi pertama kita harus pakai tong, wajib. Kemudian dari mesin cacah teman-teman. Nah, mesin cacah sampean itu masukin dari samping, itu memang hasilnya bagus banget, lembut banget. Tapi ketika untuk silase, kalau dibuat silase jangka pendek itu rentan sekali. Karena kadar air yang keluar itu lebih banyak teman-teman, lebih banyak, resiko busuk tinggi. Apalagi mesin chopper yang modelnya itu katakanlah itu multifungsi. Multifungsi kan dihammer, digeprek-geprek, airnya keluarnya lebih banyak. Katakanlah dipegang gini, itu masih berair di sini lah, itu perlu perlakuan khusus. Bukan berarti jelek, tapi biasanya ternak kurang doyan, kurang lahap. Nah, untuk dia bisa jadi silase ataupun fermentasi, itu perlu perlakuan khusus, teman-teman. Contohnya perlakuan adalah dijemur. Dijemur dulu biar kadar airnya berkurang banyak, tapi memang kalau ternak kita itu banyak, cara seperti itu akan sangat merepotkan sekali. Jadi nak ternaknya banyak, pastikan teman-teman milih mesin chopper yang modelnya itu nyacah, gulung dengan pisau seperti ini. Itu hasilnya akan lebih bagus. Nah, gulung seperti ini. Bukan motong dari samping teman-teman. Motong dari samping bisa, asal tidak ada pemukulnya, cuma nanti butuh perlakuan khusus. Oke. Nah, pertama adalah tong, kemudian adalah mesin chopper karena yang dihasilkan itu beda. Ternak itu lebih senang dengan cenderung lebih rada kasar sedikit teman-teman. Rada kasar sedikit.
ya 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm seperti inilah. Dia masih memamah, masih dimakan, masih dikunyah-kunyah. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi, poin penting tadi adalah tong, kemudian mesin chopper yang dihasilkan, kemudian rumputnya, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan odotnya itu belum ada batangnya istilahnya. Rumputnya itu masih muda sekali lah, itu juga butuh perlakuan. Maupun mesin seperti ini atau mesin chopper yang dari samping atau multifungsi itu butuh pengakuan karena dia masih terlalu muda, airnya itu banyak banget, makanya kurang butuh pengakuan. Kalau enggak, nah di tempat kita untuk pemanenan dibikin lebih rada tua sedikit, kemudian dicampur rumput-rumput yang sudah lumayan tua, misal pakcong, odot kayak gitu. Jarang sekali kita untuk panen dengan rumput odot yang sangat muda dibikin silase, itu jarang sekali. Jadi dibikin rada tua dulu, 40 hari kayak gitu. Jadi untuk mengatasi kegagalan seperti itu, apabila mesin choppernya demikian sudah terlanjur punya, jadi pengakuannya itu adalah dichopper, kemudian dijemur setengah hari, dibolak-balik biar kadar airnya itu berkurang. Baru nanti teman-teman campur itu dengan bekatul, bekatul atau bahan kering lain. Tidak harus bahan beli, teman-teman. Misal teman-teman punya tebon jagung kering, nah itu sampean cacah lembut, kemudian dikeringkan, itu nanti buat campuran silase, rumput odot, pakcong seperti ini. Itu nanti akan menyerap kadar air. Nah, itu akan mengurangi biaya lagi. Kita nggak perlu beli bahan kering. Tujuannya bahan kering tadi kan ya salah satunya untuk meningkatkan nutrisi atau gizi dari pakan itu. Kedua, yang terpenting malah untuk menyerap kadar air. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perlakuannya diperhatikan baik-baik. Kalau ngisi kayak gini juga harus benar-benar padat, diinjek-injek. Nah, ini saya pakai plastik. Tapi karet biasanya saya buang, teman-teman. Kalau karet enggak saya buang, sini biasanya melendung. Makanya saya buang biar gasnya itu bisa keluar sedikit. Malah enggak begitu rapat banget sebenarnya. Tapi untuk silase jangka pendek ini ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembuatan silase di tempat kita. Saya sudah pengalaman buat silase dulu gagal pernah karena pakai plastik. Kemudian gagal pernah karena pakai mesin multifungsi, teman-teman. Nah, saya pindah dengan mesin chopper yang beda, kemudian tanpa pelayuan pun, tanpa dijemur, dengan modal seperti ini, insya Allah jadi teman-teman. Nah, ini jadi tidak aneh-aneh ya, karena untuk ternak jangka panjang kalau kita sampai kita jemur ini kita mau buat puluhan tong, jadi kerjanya itu boros teman-teman, boros tenaga, harus bayar orang lagi, itu operasionalnya akan sangat meningkat. Tapi untuk ternak sedikit sih tidak masalah ya, tapi ternak banyak kayak lebih cocoknya lagi di langsung, kemudian di mix bahan kering kayak gitu aja. Nah, saya tidak usah di mix bahan kering, paling di atasnya ini aja sama bawah udah gitu aja. Nah, itu aja teman-teman edukasi untuk silase hari ini. Apabila teman-teman ada problem maupun kendala dalam pembuatan silase sama ternak, silakan chat saya gratis, tidak usah bayar. Kita sharing-sharing nggak masalah, kita berbagi itu bagus kok. Nah, kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang dekat bisa main-main, nanti kita belajar buat silase bareng pas kita pembuatan silase loh ya. Nah, itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. See you.